sama-sama. Together, glorious. Together, amin. Haleluya. 2 minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa kita dibenarkan. Setiap daripada kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan karena kita percaya. Karena iman daripada saudara dan saya, kita dibenarkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Sehingga tidak ada tuduhan lagi, tidak ada penghukuman di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang yang mana kita tidak ada di dalam penghukuman lagi. Saudara dan saya boleh hidup bebas. Saudara dan saya tidak perlu hidup di dalam kesusahan. Kita tidak perlu di dalam hidup di dalam ketakutan. Kita tidak perlu hidup di mana kita mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Apakah kita selamat atau tidak? Apakah Tuhan mengasihi kita? Lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan pun, bagaimana Tuhan berjalan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berjalan bersama Dia di dalam right or wrong, dikatakan di dalam lagu tadi. Amin. Saudara memperhatikan kata-kata di dalam setiap kata-kata yang kita nyanyikan. Ada amin saudara. Kita menyanyikan setiap kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi sungguh-sungguh kita mengerti apa yang saudara dan saya nyanyikan. Ada amin saudara. Tuhan merindukan bahwa terjadi ada sesuatu penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran dikatakan. Menyembah Dia tidak hanya sekedar mengikuti worship leader, tetapi benar-benar mengerti akan setiap kata-kata yang kita ucapkan. Pada saat kita mengatakan, ya angkat tangan, lagu yang kita katakan, misalnya ya mengangkat tangan, lift up a hand atau gimana misalnya begitu. Ya aku mengangkat tanganmu, mana saudara mengangkat tangan? Come on. Saudara menyanyikan dengan iman? Atau saudara menyanyikan dengan ya hanya asal menyanyi. Tapi kita mau memuliakan Tuhan. Ada amin saudara. Kita telah dibenarkan. Kita telah benarkan oleh kasih anugerah. Bukan dengan usaha kita. Kita telah dibenarkan. Hari ini saudara, setelah kita belajar bersama-sama bahwa kita dibenarkan, hari ini saya akan menyambung akan firman Tuhan. Yang mana saya berikan di dalam judulnya, yaitu tak terubahkan. Sesuatu kepastian di dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya tidak terubahkan. Apa yang sudah saudara terima daripada Tuhan tidak akan dapat dirombak oleh apapun juga. Tuhan tidak akan merombak, Tuhan tidak akan merubah. Rencana di dalam kehidupan saudara dan saya tetap sama. Berapa banyak katakan amin? Di dalam perjalanan kita, di dalam kebenaran kita, atau di dalam kesalahan kita, Tuhan tetap sama. Ada amin saudara? Kita telah dibenarkan oleh Tuhan dan sesuatu kepastian bahwa Tuhan berbicara hari ini kepada kita, ada sesuatu kepastian di mana kita, setiap daripada kita tidak terubahkan atau tidak akan terombak oleh apapun juga. Saudara sayang sekali apa yang saya pernah mendengarkan, maka dari itu saya juga akan kutipkan. Jimi Hendrix, berapa banyak kenal Jimi Hendrix? Saudara yang angkatan baru nggak kenal saudara. Ya, langsung ada yang mengangkat tangan di tempat ini karena dulunya pengikut Jimi Hendrix. Saya pun juga saudara dulu menyukai Jimi Hendrix karena main gitarnya luar biasa saudara. Iya, main gitar digesekkan dengan apapun juga saudara. Sampai lidahnya pun ikut bisa main gitarnya saudara. He's crazy. Kalau saya boleh katakan, di dalam konser yang terakhir, silakan, Jevon, ya, di dalam konser dia yang terakhir, pada saat itu dia main di konser yang berjudul Love and Peace.
Dia memainkan konser dengan pemain rock yang crazy. Ya, The Who, kalau saudara tahu, angkatan lama semuanya. Ya, di dalam konsernya yang terakhir, setelah dia membanting akan gitarnya, dia mengatakan, apakah ada di antara saudara yang mengetahui peace? Kalau ada di antara saudara yang mengetahui peace, ya, dia pikir pada saat dia membanting gitarnya, semua orang akan bertepuk tangan, mereka akan bersuka cita. Tetapi daripada kelompok orang-orang yang nonton, mereka pada booing si Jimi Hendrix. Pemain yang luar biasa asal dari Seattle. Saat itu main di Vermont, Germany. Bulan September tahun 70. Dia setelah membanting pikirnya semua akan wow, luar biasa, tepuk tangan. Di dalam konser tentang love and peace. I believe he's not Christian. Ya, tetapi yang saya ingin katakan, dia mencari akan peace. Dia mencari akan peace, mencari akan kedamaian. That's why dia berkata, kalau ada di antara saudara yang tahu tentang damai, temuin saya di belakang stage. Dia katakan, sayangnya tidak ada satu orang pun yang menemuin dia berbicara tentang peace. Kira-kira seminggu lebih, dia ditemukan mati di WC, on drug, and he die, and he pass away. Sayang sekali saudara, tidak ada sesuatu kepastian. Uang banyak, perempuan di sekitar Jimi Hendrix, ya, dia sebagai orang yang tenar, tetapi sayang, peace tidak ada dalam hidupnya. Tidak ada kepastian. Dia masih mencari. Tetapi puji Tuhan, setiap daripada kita yang ada di tempat ini mempunyai kepastian. Ada amin saudara. Kepastian Tuhan berikan pada saat saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. 3 hal yang saya ingin, di mana di dalam kitab Roma, mari kita baca bersama-sama karena saya masih belajar, masih bersama-sama dengan saudara berada di dalam kitab Roma. Hari ini saya ingin membawa di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sesuatu yang Rasul Paulus katakan, ada sesuatu kepastian. Dia menyampaikannya dengan sesuatu bahasa yang mana dia menanyakan supaya kita aware. Supaya kita terbangun, supaya kita tergugah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Dikatakan sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. 3 hal, sesuatu kepastian. Kepastian yang tidak akan terubahkan oleh apapun juga. Saudara yang berada di dalam Yesus Kristus. Setiap daripada kita yang berada dalam Yesus Kristus, puji Tuhan kepada Rasul Paulus yang memberikan kepastian. Yang tidak akan terubahkan oleh apapun juga, oleh siapapun juga kecuali diri kita sendiri. Ada amin saudara.
Sesuatu kepastian, di mana yang pertama nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa saudara dan saya ada di pihak daripada yang maha kuasa. Saudara dan saya ada di pihak di dalam kehidupan, di pihak daripada Allah yang maha kuasa. Yang kedua, saya akan menyampaikan bahwa saudara dan saya dalam pengorbanan daripada Allah yang maha kuasa. Yang ketiga, yaitu bahwa kita berdiri bersama dengan yang maha kuasa. Ada amin, saudara. Saudara tidak berdiri dengan siapapun juga, tetapi yang akan berdiri bersama dengan saudara adalah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa berdiri bersama dengan kita. Di pertengahan daripada surat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam kitab Roma, di dalam pertengahannya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih anugerah. Sebagai anak-anak Allah kita menerima akan kasih anugerah itu. Dan dikatakan dengan sesuatu pertanyaan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Sesuatu kepastian. Apa yang saudara akan katakan? Apa yang akan kita katakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Apa yang saudara akan katakan? Rasul Paulus katakan. Dia mengingatkan dengan pertanyaan, what you going to say? Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dikatakan, Allah di pihak kita. Saya percaya Rasul Paulus mengatakan hal ini karena banyak yang ragu. Banyak yang ragu dalam kehidupan kita sehingga kita menjawab seperti Allah tidak di pihak kita. Seperti Allah melupakan kita. Sepertinya mungkin Allah membenci akan kehidupan kita. Mungkin pada saat kita melakukan sesuatu yang salah. Mungkin kita telah dibuang oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Bapak kita yang benar pun tahu bagaimana memberikan yang terbaik, firman Tuhan katakan. Ada amin. Di dalam segala kesalahan kita, saya percaya Tuhan tidak membuang kita, menendang kita keluar dari rumah kita. Bapak saya nggak pernah. Ayah saya nggak pernah membuang. Saya melakukan kesalahan berulang-ulang kali di rumah. Tetapi ayah saya nggak pernah membuang. Saya percaya Allah pun tidak pernah membuang. Apalagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keraguan demi keraguan sering terjadi, tetapi puji Tuhan kita diingatkan Allah di pihak kita. Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah membenarkan kita, Allah yang mana mengasihi akan kehidupan kita. Allah tetap sama. Allah tetap sama. Dia tidak akan berubah dan tidak akan merubah apapun juga. Tidak ada yang dapat merubah. Firman Tuhan katakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ada amin, saudara. Sesuatu kepastian yang mana saudara dan saya tidak akan ada yang dapat merubah ataupun Tuhan sendiri tidak berubah pikiran. Tuhan di pihak daripada kita. Kasihnya tetap sama. Kasihnya tetap sama. Saudara-saudara, Allah di pihak kita bukanlah dia lawan kita atau musuh kita atau sesuatu yang mungkin di mana Allah membenci akan kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita menjadi sahabat daripada Allah sendiri. Menjadi sahabat daripada Allah. Tuhan berada di pihak daripada kita. Pada saat saudara mungkin sakit. Mungkin saudara mengalami sakit. Katakan sama-sama, Tuhan di pihak kita. Ada amin, saudara. Meskipun saudara sakit, Tuhan di pihak saudara. Pada saat mungkin saudara mengalami financial problem, Tuhan di pihak saudara. Ada amin, saudara. Saya percaya your financial problem will not make you suffer. Karena Tuhan di pihak kita.
kita able menanggulangin segala sesuatu kalau Allah di pihak kita. Ada amin saudara. Pada saat mungkin saudara mengalami akan problem-problem, pada saat mungkin saudara disakitin oleh teman, pada saat mungkin saudara digosipkan, mungkin pada saat saudara dihina, Tuhan di pihak saudara. Remember, Tuhan di pihak saudara. Tidak ada yang akan membuat saudara justru jauh daripada kasih Tuhan. Segala gosip, segala penghinaan, segala apapun juga, Tuhan tetap di pihak kita. Ada amin saudara. Oleh sebab itu ingat, pada saat kita mengalami akan segala sesuatu, firman Tuhan meyakinkan kepada kita, bahwa Tuhan di pihak dengan kita, di pihak di bagian daripada kita, sehingga kita mempunyai sesuatu kepastian di dalam kehidupan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia berada di pihak daripada kita. Ada amin saudara. Firman Tuhan katakan, yes, masih dikatakan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah lawanmu iblis. Iblis masih mengaum-ngaum saudara. Iblis masih mengaum-ngaum. Iblis Tuhan izinkan mungkin berada di sekitar kita, mungkin mendekat dengan kita, mengaum-ngaum, tapi Tuhan di pihak saudara. Ada amin. Meskipun banyak hal terjadi, iblis berusaha mungkin untuk mencuri akan sukacita saudara. Remember, Tuhan di pihak saudara. Tuhan berada di pihak daripada kita. Bahkan di dalam kitab Efesus katakan, masih banyak yang kita harus lawan. Ya, di mana kita harus berjuang melawan principalities, melawan powers, melawan rules of the darkness dikatakan. Kita harus berjuang dengan semuanya ini. Karena apa saudara? Bagaimanapun juga Tuhan tetap di pihak daripada kita. Tuhan mungkin izinkan segala sesuatu ini terjadi. Tapi Tuhan berada di pihak daripada kita. Saudara dan saya, kita harus mengucap syukur. Di mana 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan roh yang ada di dalam kehidupan saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ada amin. You are on the winning side. Pihak daripada Allah. Kita berada di pihaknya daripada Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? What do you want to say? Rasul Paulus bertanya. Apa yang kita akan katakan kalau Tuhan di pihak kita? Kita ini di pihak daripada pemenang. Ada amin. Kita di pihak daripada Allah yang maha kuasa. Kita berada di pihak sehingga tidak ada satupun yang sanggup untuk merubah akan rencana Tuhan. Penderitaan apakah merubah kita? No. Sampai kematian pun tidak merubah akan rencana Allah. Ada amin saudara. Banyak orang takut mati. Tapi firman Tuhan katakan, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama, firman Tuhan katakan. Kita tetap ada di dalam kasih daripada Tuhan. Tuhan masih tetap di dalam pihak daripada kita. Ada amin saudara. Jangan katakan kalau saudara hidup dalam dosa, Tuhan di pihak saudara, no. Oke, Tuhan mengerti dosa saudara. He understand, but He wants you to repent. Ada amin saudara. Kita telah belajar di dalam kitab Roma. Apakah kita boleh berbuat dosa sehingga kasih karunia bertambah-tambah? Rasul Paulus katakan no. Ada amin saudara. Tetapi Tuhan berada di pihak kita pada saat kita berjalan di dalam apapun juga. Kasihnya tetap sama. Pada saat saudara repent, kasih Tuhan tetap sama. Ada amin saudara. Pada saat kita mengaku di hadapan Tuhan, kasih Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita pihak daripada pemenang. Ya, saudara,
Tuhan tidak akan mengizinkan kepada saat kita berada di pihak daripada Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan seperti cerita daripada Ayub. Tuhan tidak pernah mengizinkan. Ya, Tuhan akan menjaga. Boleh mengambil apa yang kita punya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan untuk iblis mengambil kasih Tuhan dari kehidupan kita. Ada amin, saudara. Saya pernah katakan, that's why Stefanus sampai mati dirajam pun, kasih Tuhan tidak lepas dari Stefanus. The worst case, kita ini mati, saudara. That's the worst case. Ya, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tetapi kasih Tuhan still the same. Kasih Tuhan tetap ada. Kita tidak akan binasa meskipun tubuh kita binasa. Ada amin, saudara. Kita tetap hidup di dalam kekekalan. Kasih Tuhan luar biasa. Tidak ada yang dapat merombak, tidak ada yang dapat memisahkan akan kasih Tuhan dari kehidupan kita. Karena Tuhan di pihak kita. Katakan sama-sama, Allah di pihak kita. Ada amin, saudara. Bahwa Tuhan berada di dalam pihak daripada saudara dan saya. Di dalam yang kedua, hidup di dalam pengorbanan yang maha kuasa. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan di sini, memberikan sesuatu pengertian, bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sesuatu korban, sesuatu pemberian yang terindah, yang terhebat, yang mana diberikan melalui anaknya yang tunggal. Yang diberikan kepada saudara dan saya. Sesuatu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Saudara dan saya menerima sesuatu pengorbanan, bukan pengorbanan seekor domba, bukan pengorbanan seekor lembu, bukan pengorbanan akan hal-hal yang lain yang Allah punyai, tetapi dikatakan dia tidak menyayangkan akan anaknya sendiri. Luar biasa. Luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sesuatu kepastian. Kalau Allah memberikan akan dirinya sendiri, memberikan akan anaknya yang dikatakan begotten son, dikatakan anaknya yang tunggal, diberikan kepada kita sesuatu kepastian bahwa pada saat saudara mungkin gak ada nasi, apalagi nasi, anaknya sendiri diberikan kok. Ada amin, saudara. Pada saat saudara meminta pekerjaan, aduh, kecil, amin. Anaknya sendiri aja diberikan untuk saudara dan saya. Sesuatu kepastian kalau ada orang mau memberikan anaknya, saya sudah gak ragu lagi. Ada amin, saudara. I will not give my son. I still love my son. Okay. Okay, I will not give it to you. Ya, apalagi kita cuma punya 2, istri saya maunya 5. Iya. Tetapi saudara, kalau saya memberikan anak saya luar biasa, ada amin, saudara. Itulah Tuhan. Hanya satu. Yang mana hanya satu itu pun diberikan kepada kita. Supaya kita memperoleh akan kehidupan, sesuatu demonstrasi yang Allah berikan akan penebusan. Yang dilakukan dengan mengorbankan akan anaknya secara cuma-cuma lagi, saudara. Aduh. Kalau bayar enggak apa-apa. Saya mungkin kasih. Kalau price-nya right, amin.
Ya. Tetapi kalau price-nya nggak right, saudara, nah ini diberikan secara gratis loh. Diberikan secara cuma-cuma. What you going to say? Rasul Paulus katakan. Apa yang akan dikatakan lagi? Apa yang kita akan katakan tentang kasih Tuhan? Apakah dia akan berubah? Apakah ada yang akan merubah? No. Karena yang diberikan bukan lembunya, yang diberikan bukan dombanya. Dia memberikan anaknya sendiri, telah dikorbankan untuk kita. Sehingga tidak ada perubahan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Ada amin saudara. Pada saat kita berjalan saat ini, kadangkala kita keseleo jatuh. Tapi kita bangun lagi, I'm sorry God. Kita berjalan bersama dengan dia. Enggak perlu ragu. Karena dia telah memberikan akan anaknya untuk saudara dan saya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sesuatu yang luar biasa yang sudah diberikan untuk kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Dikatakan Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu yang saudara gumulkan. Ingat. Filipi mengatakan, Allahku memenuhi segala keperluanmu. Segala. Kenapa segala? Karena anaknya sendiri aja diberikan. Ada amin saudara. Sering kita lupa akan hal ini. Kita bertanya-tanya, Tuhan akan memberkati enggak ya? Tuhan sanggup atau enggak ya? Tapi pada saat kita mengingat, oh iya, anaknya aja diberikan. Apalagi kita minta kue tiaw, pasti Tuhan akan berikan. Ada amin saudara. Tuhan akan memberikan, ya, yang terbesar saja Tuhan berikan, apalagi kalau saudara meminta untuk kebutuhan kita, ya, yang terbesar di dalam kebutuhan saudara dan saya adalah keselamatan. Kalau yang terbesar aja Tuhan berikan, yang kecil-kecil is nothing. Tuhan sanggup dan Tuhan akan berikan. Dan Tuhan berikan yang terbaik menurut kerelaannya. Ada amin saudara. Karena dia maha tahu. That's why saya katakan bahwa saudara dan saya berada di pihak daripada pengorbanan daripada yang maha kuasa. Yang maha kuasa, it means he know everything. Ya, dia sanggup melakukan akan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita hidup di dalam segala struggle kita. Jangan kita meragukan, ada sesuatu kepastian yang tidak akan terubahkan, yang tidak akan dapat diganggu oleh apapun juga. Hidup kita biarlah hidup di dalam kepastian. Rasul Paulus memberikan di dalam kitab Roma luar biasa sekali. That's why dikatakan God's everlasting love. Di dalam tema yang di dalam ayat yang sebelum ayat yang ke-31 atau keyakinan iman di dalam bahasa Indonesianya. Sesuatu yang kita perlu untuk kita yakin dan percaya. Karena disitulah Tuhan memberikan sesuatu kepastian. Ayo kita katakan sama-sama, tak terubahkan. Amin. Bahwa Tuhan tidak terubahkan. Pertama, Tuhan di pihak saudara, tidak ada yang dapat melawan kita. Yang kedua, bahwa saudara dan saya ada di dalam pengorbanan daripada yang maha kuasa sendiri. Pengorbanan daripada dia, yang maha kuasa, sesuatu yang terbesar telah diberikan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saya katakan yaitu berdiri bersama dengan yang maha kuasa. Di dalam ayat yang ke-33-34, kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya membaca akan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Wow. Saya makin kepercayaan kita kepada kasih daripada Tuhan. Kasih yang luar biasa. Kadangkala kita mungkin bertanya-tanya, tetapi Rasul Paulus, puji Tuhan, dia begitu menjelaskan secara luar biasa kepada kita bahwa siapa yang akan menggugat kita. Dia bertanya, coba pikir siapa yang akan menggugat kita. Kita telah dibenarkan, firman Tuhan, kita telah belajar bersama-sama bahwa kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang-orang di mana yang mana dikatakan bahwa Tuhan sendiri, apakah akan menghukum kita? No, Tuhan tidak akan menghukum kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan berdiri pada saat kita berada di dalam judgment daripada Allah. Dikatakan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit. Mari kita bayangkan. Dia yang membayar kita dengan kematiannya. Ada amin? Dia yang membayar kita dengan kematiannya. Puji Tuhan. Kristus tidak selama-lamanya mati. Dia bangkit. Dan dia yang bangkit. Dia akan berdiri bersama dengan kita. Di hadapan daripada tahta Allah, di hadapan daripada judgment daripada Tuhan, Yesus yang mati untuk kita, dia membela kita. Tidak ada tuduhan lagi. Haleluya. Tidak ada tuduhan lagi. Tidak ada yang merubah, tidak ada yang membatalkan apa yang sudah Tuhan berikan. Berapa banyak percaya Tuhan tidak akan membatalkan kasih-Nya. Setiap daripada kita, kasih Tuhan tidak akan gagal. Karena firman Tuhan katakan, di dalam kitab Roma katakan bahwa dia yang akan menjadi pembela kita. Dia yang mengorbankan akan hidupnya akan berdiri. Dia akan menunjukkan, this is my love. This is my love. Ada amin saudara. Tuhan tetap sama. Tidak akan dapat dirubah oleh apapun juga. Kasih-Nya tetap sama di dalam kehidupan kita. Jangan ada sesuatu keraguan. Jangan ada keraguan di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap daripada kita, terus kita boleh percaya kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan di dalam kitab Revelation chapter 12 dikatakan, Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan, ayat yang ke-10 dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sesuatu revelation, sesuatu gambaran pewahyuan tentang daripada nanti akhir daripada zaman. Sesuatu pewahyuan yang Allah sendiri sudah melihat dengan matanya bahwa Dia akan melemparkan pendakwa kita. Ada amin saudara. Sesuatu kepastian. Kita nggak perlu ragu lagi. Apakah kita akan hidup selamanya atau tidak? Firman Tuhan katakan bahwa dilemparkan pendakwa kita. Siapa yang akan menuduh kita? Firman Tuhan katakan tidak ada. Tidak ada yang akan menuduh kita lagi. Tidak ada mendakwa kita lagi. That's why pada saat kita masih hidup di dunia ini pun, mulai saat kita menerima Tuhan, firman Tuhan katakan, therefore, there is no condemnation. Amen. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Ya, di dalam
Rom pasal 8 ayat yang pertama. Silakan, Jevon. Ya. Firman Tuhan luar biasa sekali. Rom chapter 8 verse 1. Ya, saya ingin untuk kita bersama-sama. Oke, mungkin dibesarkan dulu. Ya, oke, thank you. Ya, there is therefore, katakan sama-sama now. It's mean enggak nanti, saudara. Now. Ada amin? Tidak ada penghukuman to those who are in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman. Now sudah tidak ada penghukuman. Dan mata daripada Tuhan sudah tahu bahwa sampai akhir pun, sampai nanti di tengah-tengah judgment daripada Tuhan, sudah tidak ada penghukuman. Berarti dari sekarang pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah tidak ada penghukuman lagi sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan. Sesuatu kepastian, sesuatu yang tidak akan berubah karena Tuhan sendiri sudah melihat. Berapa banyak percaya bahwa saudara akan berdiri di hadapan judgment daripada Tuhan dan Yesus sebagai pembela saudara. Haleluya. And now, what you going to say? Apa yang saudara akan katakan? Apa yang saudara dan saya akan katakan? Yang kita akan katakan, haleluya, puji Tuhan. Ada amin, saudara. Semuanya ini, saudara, kalau Allah di pihak kita, puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan memberikan the best untuk kita, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberikan, karena nggak ada lagi yang kita katakan selain puji Tuhan, ada amin? Nggak ada keraguan lagi. Sudah pasti, sesuatu kepastian. Sampai akhir. But remember, depend on you and me. Ada amin, saudara? Cerita daripada anak yang hilang. You can keep staying in the house atau keluar dari rumah. Ada amin, saudara. Tetapi kalau kita berada di dalam rumah, saya percaya ada kepastian. Haleluya. Tetapi kalau kita keluar dari rumah, I don't know. Ya, tetapi Allah tetap menunggu saudara dan saya. Sebagai Bapak yang baik, Dia menantikan kapan pulang. Allah yang baik menunggu kita, kasihnya tetap sama. Tetapi yang membuat keluar rumah bukan Allah. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Ada amin, saudara. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat sehingga saudara jauh daripada kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan mungkin hal-hal kecil supaya kita bertumbuh. Kita grow di dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Kita grow bersama dengan Dia. Tetapi Tuhan tidak pernah merencanakan sehingga membatalkan apa yang saudara dan saya sudah terima. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh selalu ingat, tidak terubahkan. Tidak akan dapat dirombak oleh apapun juga. Tuhan pun tidak merombak. Dia tetap sama. Kita di pihak daripada Allah. Kita berada di dalam pengorbanan daripada Tuhan sendiri. Dan Allah sendiri akan berdiri bersama-sama dengan kita sebagai pembela. Sesuatu kepastian yang Rasul Paulus berikan untuk kehidupan kita.